Hujan di Jakarta tidak pernah main-main. Langit seolah runtuh, menumpahkan segala kelabu yang menggantung di atas gedung-gedung pencakar langit SCBD, menyamarkan lampu-lampu kota yang biasanya gemerlap. Namun, gemuruh petir yang menyambar di luar jendela kaca markas Garuda Force Gaming House, tempat kami tinggal dan bekerja, tidak sebanding dengan badai yang sedang berkecamuk di dadaku. Aku berdiri di sana, di balkon lantai 3 yang setengah basah terkena tempias air, meremas ujung kemeja seragam tim dengan jari-jari yang memutih. Di hadapanku, Raka Pratama berdiri membelakangi pagar pembatas. Dia sedang merokok, asap pipis mengepul dari bibirnya, langsung hilang disapu angin kencang. Jadi, suaraku terdengar parau, tenggelam oleh suara hujan. Aku harus sedikit berteriak. Itu yang ingin aku sampaikan, Raka. Aku menyukaimu, bukan sebagai asisten manajer tim, dan bukan sebagai fans yang melihatmu mengangkat trofi MPL. Aku menyukaimu sebagai Raka. Sudah 7 tahun. 7 tahun. Angka yang tidak sedikit. Aku sudah menyukainya sejak dia masih bocah ingusan yang bermain di warnet kumuh di pinggiran Bandung jauh sebelum dia menjadi The Kingslayer, jungler terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Aku ada di sana saat dia kalah, saat dia menangis di belakang panggung, dan saat dia menjadi dingin tak tersentuh seperti sekarang. Raka membuang puntung rokoknya ke dalam asbak yang tergenang air. Dia berbalik perlahan. Tatapannya, seperti biasa, sedingin es. Mata hitam legam itu menatapku seolah aku adalah bug dalam program yang mengganggu kinerjanya. Melati, panggilnya. Namaku terdengar asing di lidahnya, padahal kami bertemu setiap hari. Kamu tahu aturan di tim ini, kan? Aku tahu tidak ada larangan tertulis tentang pacaran antar staf dan pemain. Jawabku cepat, mencoba membela diri meski nyaliku menciut. Raka mendengus pelan, sudut bibirnya terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang menyakitkan. Dia melangkah mendekat, memangkas jarak di antara kami. Aroma tembakau bercampur hujan dan parfum maskulin yang biasa dia pakai menguar, membuat dadaku sesak. Memang tidak tertulis, katanya datar. Tapi kamu harusnya tahu prioritas saya. Minggu depan kita masuk babak playoff. Saya tidak punya waktu untuk drama romansa picisan. Saya tidak punya ruang di kepala saya untuk memikirkan perasaan kamu. Kata-kata itu menghujam tepat di ulu hati. Sakitnya bukan main, bukan karena dia menolakku, tapi karena nada bicaranya yang meremehkan. Seolah perasaanku selama 7 tahun ini hanyalah sampah yang menghalangi jalannya menuju piala. Kamu pikir kamu pantas. Tambahnya, kali ini suaranya lebih rendah, lebih tajam. Kamu hanya asisten yang mengurus jadwal dan pesanan makanan kami, jangan melampaui batas, Melati. Fokus saja pada pekerjaanmu. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya lolos. Panas, meleleh di pipiku yang dingin. Aku tidak sanggup menatap matanya lagi. Maaf, bisikku. Maaf, kalau perasaanku mengganggumu. Anggap saja pembicaraan ini tidak pernah terjadi. Aku berbalik dan berlari masuk ke dalam, meninggalkan dia sendirian di tengah hujan. Aku tidak menoleh lagi saat mendengar suara pintu kaca balkon digeser menutup. Malam itu, aku menghapus nomor ponselnya dari daftar favorit. Aku bahkan sudah mulai mengetik surat pengunduran diri di laptopku. Aku tidak bisa bekerja dengan orang yang menginjak-injak harga diriku seperti itu. Namun, takdir punya selera humor yang buruk. Pukul 2 pagi. Saat mataku bengkak karena menangis, ponselku berdering. Nama Coach Hendra muncul di layar. Halo Coach, suaraku serak. Melati, kamu harus ke rumah sakit Medistra sekarang. Suara pelatih terdengar panik, napasnya memburu. Kenapa? Ada apa? Raka kecelakaan. Motornya tergelincir di jalan layang Antasari karena jalan licin. Dia tidak sadarkan diri. Duniaku berhenti berputar. Surat pengunduran diri, kata-kata kasar Raka, rasa sakit hati semuanya lenyap seketika, digantikan oleh ketakutan murni yang mencekam. Aku tidak ingat bagaimana aku bisa sampai di rumah sakit. Yang aku ingat hanyalah bau antiseptik yang menyengat dan lorong putih yang menyilaukan. Coach Hendra dan beberapa rekan tim lainnya, Bimo, si tanker yang berbadan besar, dan Dylan, si midlaner, sudah ada di sana. Wajah mereka pucat. Bagaimana keadaannya? Tanyaku, nyaris tanpa suara. Dokter bilang tidak ada pendarahan dalam yang parah, tapi ada benturan keras di kepala. Jelas Coach Hendra sambil memijat pelipisnya.
dia baru saja sadar. Tapi apa? Sebaiknya kamu lihat sendiri. Aku melangkah masuk ke ruang rawat VIP itu dengan kaki gemetar. Raka terbaring di sana, kepalanya dibalut perban putih. Wajahnya yang biasanya angkuh kini terlihat pucat dan rapuh. Ada selang infus yang menancap di punggung tangannya yang penuh urat, tangan yang sama yang telah melakukan ribuan kill di dalam game. Mata Raka terbuka. Dia menatap langit-langit kamar dengan tatapan kosong. Saat aku masuk, kepalanya menoleh perlahan. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia akan mengusirku lagi? Apakah dia akan menyuruhku pergi karena muak melihat wajahku? Tatapan kami bertemu. Hening selama 3 detik yang terasa seperti 3 abad. Lalu, sesuatu yang mustahil terjadi. Sorot mata dingin itu, bingung hilang. Digantikan oleh sesuatu yang lembut, bingung dan hangat. Mata itu menelusuriku dari ujung kaki hingga ke wajah, lalu berhenti di mataku yang sembab. Melati. Suaranya serak, lemah. Aku membeku di samping ranjang. Iya Raka, kamu ingat aku. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya, meraih pergelangan tanganku dan menarikku mendekat. Genggamannya erat, seolah takut aku akan lari. Kenapa kamu berdiri jauh sekali? Tanyanya, nada suaranya terdengar merajuk. Dan kenapa matamu bengkak? Siapa yang membuatmu menangis? Sayang. Aku melongo. Coach Hendra melongo. Bimo tersedak ludahnya sendiri di ambang pintu. Raka, kamu panggil aku apa? Tanyaku gagap. Dia mengerutkan kening, tampak bingung melihat reaksiku. Sayang, kamu pacarku kan? Aku ingat kita bertengkar, lalu aku pergi naik motor, lalu... kepalaku sakit. Dia meringis memegang kepalanya. Tapi yang paling aku ingat adalah kamu. Kamu pacarku. Aku menatap Coach Hendra dengan panik. Apa yang terjadi? Bukankah beberapa jam yang lalu dia bilang aku tidak pantas untuknya? Dokter masuk dan memeriksa Raka sebentar, lalu menarik kami keluar ruangan. Pasien mengalami amnesia retrograd parsial akibat gegar otak. Jelas dokter dengan tenang. Dia kehilangan memori tentang beberapa tahun terakhir, tapi anehnya, otaknya menciptakan narasi palsu atau memori distorsi untuk mengisi kekosongan itu, terutama tentang hubungan emosional. Dia yakin sekali Nona Melati adalah pasangannya. Berapa lama ini akan berlangsung, Dok? Tanya Coach Hendra. Bisa beberapa hari, bisa berminggu-minggu. Saran saya, jangan dipaksa mengingat atau dibantah secara keras saat ini. Kondisi mentalnya belum stabil. Biarkan dia nyaman dulu sampai bengkak di otaknya mereda. Coach Hendra menatapku dengan tatapan memohon. Melati, tolong ya, playoff tinggal seminggu lagi. Kalau Raka stres dan kondisinya memburuk, kita tamat. Tolong, pura-pura saja dulu. Aku ingin berteriak. Aku ingin menolak. Orang ini baru saja menghancurkan hatiku, dan sekarang aku harus berpura-pura menjadi kekasihnya. Tapi saat aku menengok kembali ke dalam kamar rawat, melihat Raka yang menatap pintu menunggu aku kembali dengan wajah seperti anak anjing yang ditinggal induknya, hatiku luluh lantak. Baiklah, desisiku lemah. Tapi hanya sampai ingatannya kembali. Aku tidak tahu bahwa keputusan itu adalah awal dari kekacauan manis yang akan menguji kewarasanku. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Membawa pulang Raka ke gaming house adalah tantangan tersendiri. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai ketika kami sampai di kamarnya. Markas Garuda Force adalah sebuah rumah mewah di kawasan elit Pondok Indah yang disulap menjadi tempat latihan dan tempat tinggal. Biasanya, suasana di sini hening, hanya terdengar suara touch keyboard mekanikal yang dipencet dengan kecepatan tinggi dan teriakan komando saat skrim latihan tanding. Tapi hari ini, suasananya canggung luar biasa. Ini kamarku kan? Raka berdiri di ambang pintu kamarnya yang bernuansa monokrom hitam dan abu-abu. Sangat cocok dengan kepribadian aslinya yang suram. Iya, ini kamarmu. Istirahatlah, kataku sambil meletakkan tas berisi obat-obatannya di atas meja nakas. Kalau butuh apa-apa, kamarku ada di lantai bawah, dekat dapur. Aku berbalik hendak keluar, ingin segera kabur dari situasi absurd ini. Tapi tiba-tiba, sebuah tangan melingkar di pinggangku dari belakang. Dagunya diletakkan di bahuku, berat dan hangat.
Aku menahan napas. Tubuhku kaku seperti patung. Mau kemana? Bisiknya tepat di telingaku. Napasnya menggelitik leherku, membuat bulu kudukku meremang. Ke bawah, kerja. Ada jadwal latihan yang harus disusun, jawabku terbata-bata. Jantungku berdetak begitu keras, aku takut dia bisa mendengarnya di punggungku. Jangan pergi. Raka mengeratkan pelukannya. Kepalaku masih pusing. Temani aku di sini. Raka, lepaskan. Nanti dilihat anak-anak lain. Aku mencoba melepaskan tangannya. Tapi tenaganya jauh lebih kuat meski dia sedang sakit. Biarin aja. Mereka kan tahu kamu pacarku, jawabnya enteng, lalu memutar tubuhku agar menghadapnya. Mata itu. Mata yang dulu selalu menatapku tajam, kini menatapku dengan binar memuja yang membuatku ingin tenggelam. Dia menunduk, wajahnya semakin dekat. Aku refleks memejamkan mata, panik. Tuk. Dia menyentil dahiku pelan. Aku membuka mata. Raka tersenyum miring, senyum yang jarang sekali dia tunjukkan. Kamu mikir apa? Aku cuma mau minta tolong ambilin air minum. Tapi kalau kamu mau cium, nanti malam aja ya. Wajahku panas seketika. Rasanya seperti kepiting rebus. Aku mendorong dadanya pelan dan buru-buru mengambil botol air mineral di meja. Nih, minum, dan jangan ngomong sembarangan. Dia tertawa. Suara tawanya renyah, bukan tawa mengejek seperti biasanya, tapi tawa geli yang tulus. Ya Tuhan, Raka versi amnesia ini benar-benar berbahaya bagi kesehatan jantungku. Hari-hari berikutnya di gaming house berubah menjadi komedi romantis yang aneh. Raka yang dulu dikenal sebagai kulkas berjalan, yang kalau bicara irit sekali dan kalau makan selalu sendirian di pojok sambil menonton replay pertandingan, kini berubah 180 derajat. Saat makan siang bersama tim, dia tidak lagi duduk di ujung meja. Dia menyeret kursinya mepet ke kursiku. Ayam gorengnya enak, Yang. Cobain deh, katanya sambil menyodorkan sepotong ayam ke mulutku menggunakan garpunya sendiri. Di meja makan yang panjang itu, Bimo, Dilan, dan dua pemain lainnya, Kevin dan Yuda menatap kami dengan horor. Dilan bahkan menjatuhkan kerupuknya ke dalam sop. Rak, lo sehat kan? Tanya Bimo hati-hati. Sehat. Kenapa? Iri lo jomblo. Balas Raka santai sambil terus menatapku menunggu aku membuka mulut. Aku, dengan sangat terpaksa dan demi menjaga kestabilan mental pasien, membuka mulut dan menerima suapan itu. Rasanya hambar karena aku terlalu sibuk menahan malu. Coach Hendra yang baru masuk ruang makan langsung batuk-batuk melihat pemandangan itu. Oke guys, fokus. Raka, tanganmu gimana? Masih kaku buat main? Raka melepaskan atensinya dariku sejenak dan menatap tangan kanannya. Sedikit kaku, coach. Tapi memoriku soal gameplay aman. Aku masih ingat cara main Lancelot, Link, Hayabusa. Cuma, aku lupa strategi tim musim lalu. Nggak apa-apa, Coach Hendra menghela napas lega. Insting pembunuhmu itu yang paling penting. Strategi bisa kita briefing ulang. Nanti sore Melati akan bantu kamu review video pertandingan lawan Tiger Claw. Berduaan di kamar? Tanya Raka cepat, matanya berbinar. Di ruang analisis, rame-rame. Sergahku cepat. Malamnya Raka mulai melakukan siaran langsung, live stream untuk mengejar jam tayang kontrak. Biasanya stream Raka itu membosankan, tanpa webcam, tanpa suara, hanya gameplay tingkat dewa dan musik EDM keras. Tapi malam ini dia menyalakan kamera, dan dia memaksaku duduk di belakangnya di sofa yang tertangkap kamera. Ngapain aku harus di sini? Bisikku protes sambil memeluk bantal sofa. Biar semangat, jawabnya santai sambil mengatur mic. Begitu stream dimulai, kolom komentar langsung meledak. Ribuan penonton membanjiri chat. User 123. Anjir Bang Raka nyalain jam. Ganteng banget woi. Fans Raka garis keras. Itu siapa cewek di belakang? Pembantu, esports, Indo, woi. Itu Kak Melati kan? Asisten manajer? Lambe Moba. Wah, ada skandal apa nih? Raka membaca komentar itu sekilas sambil memilih hero. Saat dia melihat komentar yang menyebutku pembantu, wajahnya langsung berubah dingin. Aura Raja Iblisnya keluar sedikit. Yang di belakang itu Melati, katanya tegas ke arah mikrofon. Dia bukan pembantu, jaga ketikan kalian kalau nggak mau gue ban permanen. Lalu dia menoleh ke belakang, ke arahku.
dan tersenyum manis sangat kontras dengan nada bicaranya barusan. Sayang, haus. Buatin kopi dong. Chat meledak lagi. Kiamat, sudah, dekat, sayang. Raka, Melati, shipper, kapalku berlayar. Aku bersembunyi di balik bantal, berharap bisa menghilang dari muka bumi. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada rasa hangat yang menjalar. Raka membelaku, di depan ribuan orang. Sesuatu yang Raka yang asli mungkin tidak akan pernah lakukan karena takut merusak citranya. Aku mulai bertanya-tanya, manakah Raka yang sebenarnya? Pria dingin yang menolakku di bawah hujan, atau pria manja yang posesif ini? Dan apa yang akan terjadi jika ingatannya kembali? Pertanyaan itu menghantuiku setiap saat, menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. 2 hari sebelum playoff, ketegangan di gaming house semakin meningkat. Bukan hanya karena tekanan pertandingan, tapi karena kedatangan seseorang yang tak terduga. Siang itu, bel pintu berbunyi. Karena sedang di ruang tengah merapikan kabel-kabel charger, aku yang membukanya. Berdiri di sana adalah Dimas, kapten tim Tiger Claw rival abadi Garuda Force. Dia mengenakan jaket denim dan topi hitam, membawa sebuah bungkusan plastik. "Hai Mel," sapanya dengan senyum lebar yang memperlihatkan lesung pipinya. Dimas adalah teman masa kecilku. Kami tumbuh bersama di satu kampung di Jakarta Timur sebelum nasib membawa kami ke tim e-sports yang berbeda. "Dimas, ngapain lo kesini? Mau mata-matai strategi kita ya?" Candaku sambil membuka pagar. "Enak aja. Gue kebetulan lewat abis dari studio, terus ibu lo nitip ini. Katanya lo susah dihubungin, jadi dia kirim rendang kesukaan lo lewat gue." Dia menyerahkan bungkusan itu. Bau rendang yang lezat langsung tercium. "Ya ampun, makasih banget. Masuk dulu Dim. Minum es teh." Dimas mengangguk dan mengikutiku masuk ke ruang tamu. Kami duduk di sofa, mengobrol santai tentang kabar orang tua kami dan hal-hal remeh lainnya. Sejenak, aku melupakan beban pekerjaanku dan drama Raka. Dimas selalu bisa membuatku tertawa. Dia pendengar yang baik, antitesis dari Raka yang kaku. "Gue denger Raka kecelakaan?" tanya Dimas, nadanya berubah serius. "Parah nggak? Gue kaget banget pas denger beritanya." Gegar otak ringan. "Tapi udah mendingan kok, udah bisa main lagi," jawabku. Sengaja tidak menyebutkan soal amnesia. Itu rahasia dapur tim. Syukurlah. Gue mau ngalahin dia pas dia dalam kondisi prima, bukan pas lagi sakit. Dimas terkekeh, lalu tangannya terulur untuk membersihkan debu atau remah biskuit di ujung rambutku. "Lo juga jaga kesehatan Mel. Lo kurusan banget." Tepat saat tangan Dimas menyentuh rambutku, suhu ruangan terasa turun drastis. "Singkirkan tangan lo dari cewek gue." Suara itu berat, rendah, dan penuh ancaman. Kami berdua menoleh kaget. Raka berdiri di puncak tangga. Dia mengenakan kaos hitam polos dan celana pendek, rambutnya acak-acakan seolah baru bangun tidur, tapi tatapannya tajam setajam silet. Dia menuruni tangga perlahan, matanya tidak lepas dari tangan Dimas yang masih menggantung di udara. Dimas menarik tangannya perlahan, lalu berdiri. Dia tersenyum miring, mengenali aura permusuhan itu. "Santai, bro. Gue cuma teman lama Melati." Raka sampai di hadapan kami. Dia langsung menyelipkan tubuhnya di antara aku dan Dimas, memblokir pandangan Dimas ke arahku sepenuhnya. Tinggi badan mereka hampir sama, menciptakan ketegangan yang mencekam. "Teman lama tidak pegang-pegang rambut," desis Raka. Dia lalu menoleh padaku, ekspresinya berubah menjadi campuran antara marah dan terluka. "Kamu ngapain masukin musuh ke markas? Kamu mau dia curi data kita?" "Raka, Dimas cuma ngantar titipan ibu." "Aku nggak peduli," potong Raka. Dia menatap Dimas lagi dengan dagu terangkat angkuh. "Mending lo balik ke kandang lo, playoff lusa. Kita selesaikan di Land of Dawn, bukan di sini." Dimas tertawa kecil, tidak terintimidasi. "Galak banget lo, Kak. Biasanya lo dingin kayak mayat, ternyata lo bisa cemburu juga." "Keluar," perintah Raka. Dimas mengangkat kedua tangannya, tanda menyerah. Oke, gue balik. Mel, rendangnya jangan lupa dipanasin. Bye." Setelah Dimas pergi dan pintu tertutup, Raka berbalik menghadapku. Dia masih terlihat marah.
Napasnya sedikit memburu. Kenapa kamu senyum-senyum sama dia? Tanyanya menuduh. Dia sahabatku, Raka. Dari kecil, aku mulai kesal dengan sikap posesifnya yang tidak masuk akal ini. Kenapa sih kamu jadi begini? Dulu kamu gak pernah peduli aku ngobrol sama siapa. Itu dulu, bentaknya, membuatku terlonjak kaget. Tiba-tiba, wajah marahnya runtuh. Dia menunduk, bahunya merosot, dia meraih tanganku, menggenggamnya erat-erat, lalu meletakkannya di dadanya sendiri. Itu dulu, Melati. Sekarang aku peduli. Suaranya melunak, terdengar rapuh. Aku gak suka lihat dia sentuh kamu. Aku gak suka lihat kamu ketawa lepas sama dia tapi tegang kalau sama aku. Rasanya, di sini sakit. Dia menepuk dadanya. Aku tertegun. Jantung Raka berdetak sangat kencang di bawah telapak tanganku. Aku lupa siapa aku yang dulu, lanjutnya, menatapku dengan mata yang basah. Yang aku tahu cuma sekarang. Dan sekarang aku cuma punya kamu, tolong jangan dekat-dekat sama dia. Hatiku mencelos. Rasa bersalah kembali menghantamku. Dia tidak tahu bahwa semua ini bohong. Dia tidak tahu bahwa kita yang dia perjuangkan ini sebenarnya tidak pernah ada. Dia sedang jatuh cinta pada ilusi yang aku ciptakan karena terpaksa. Raka. Aku mengusap pipinya pelan, tanpa sadar. Kamu harus istirahat. Jangan emosi, nanti kepalamu sakit lagi. Dia memejamkan mata menikmati sentuhanku, lalu memelukku erat, menyembunyikan wajahnya di ceruk leherku. Jangan tinggalin aku ya, Mel. Janji? Aku terdiam. Bagaimana aku bisa berjanji ketika aku tahu, begitu ingatannya kembali, dia sendiri yang akan meninggalkanku. Tapi saat itu, di ruang tengah yang hening, dengan aroma rendang yang mulai dingin di meja, aku mengangguk pelan. Iya, aku di sini. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap ingatan itu tidak perlu kembali secepatnya. Atau mungkin, tidak perlu kembali selamanya. Karena aku mulai menyukai Raka yang ini, Raka yang tidak sempurna, yang cemburuan, yang manja, tapi yang melihatku sebagai dunianya, bukan sekadar figuran dalam kariernya. Namun aku tahu, waktu terus berjalan menuju bom waktu itu. Dan playoff lusa akan menjadi panggung di mana segalanya dipertaruhkan. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Satu sebelum Grand Final, kami diwajibkan menghadiri acara Media Day di sebuah mall besar di Jakarta Pusat. Lampu blitz kamera berkedip tanpa henti, membutakan mata. Suara riuh penggemar menggema di atrium, meneriakkan nama tim dan pemain favorit mereka. Aku berdiri di pinggir panggung, memegang botol minum dan handuk kecil untuk Raka, berusaha menyatu dengan latar belakang. Tugasku adalah memastikan Raka tidak dehidrasi dan tidak mengamuk jika ada wartawan yang bertanya aneh-aneh. Namun, hari ini, musuhku bukan wartawan. Hai, Melati, lama gak ketemu. Suara itu terdengar manis, tapi berbisa. Aku menoleh dan mendapati Siska berdiri di sana. Siska adalah brand ambasador sebuah merek gadget yang juga mantan caster. Dia cantik, modis, dan yang paling penting, gosip pernah menyebutkan dia dekat dengan Raka sebelum Raka menjadi dingin. Hai Siska, sapaku sopan. Siska mengibaskan rambut panjangnya yang bergelombang. Dia menatapku dari atas ke bawah, tatapan menilai yang membuatku merasa kecil dengan seragam stafku yang kedodoran. Gue denger Raka sakit ya, tanyanya basa-basi. Tapi gue lihat di stream kemarin, dia kayaknya nempel banget sama lo. Lo jago juga ya, memanfaatkan momen pas dia lagi lemah. Darahku mendesir. Maksud lo apa? Siska tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan yang kukunya dihias nail art mahal. Ayolah Mel, kita sama-sama tahu, Raka itu levelnya beda, dia raja. Dan lo cuma asisten yang mungutin sampah bekas makan mereka. Lo pikir kalau Raka sadar sepenuhnya, dia bakal mau sama lo? Kata-kata itu menusuk tepat di inseguritas terbesarku. Siska menyuarakan ketakutan yang selama ini menghantuiku setiap malam. Bahwa semua ini hanya sandiwara. Bahwa aku hanyalah penipu yang memanfaatkan amnesia seseorang. Gue. Suaraku tercekat. Minggir dikit dong. Gue mau nyapa Raka. Siska mendorong bahuku pelan, lalu melangkah menuju Raka yang baru saja turun dari panggung wawancara. Raka terlihat lelah. Matanya menyapu kerumunan dengan gelisah, seperti anak hilang.
Namun begitu Siska mendekat dan hendak merangkul lengannya, Raka mundur selangkah. "Hai, Raka, ingat aku kan?" "Siska," ucap wanita itu dengan senyum paling memikat. "Nanti malam ada party anak-anak influencer, datang yuk, sekalian refreshing sebelum final." Raka menatap Siska dengan kening berkerut. Tatapannya kosong, tidak ada tanda-tanda pengenalan. Lalu, matanya menangkap sosokku yang berdiri mematung di dekat backdrop. Wajah Raka seketika cerah. Dia mengabaikan tangan Siska yang masih terulur, lalu berjalan cepat melewati kerumunan wartawan, langsung menuju ke arahku. "Sayang," panggilnya cukup keras. Beberapa kamera langsung berputar ke arah kami. Jantungku mau copot. "Raka, pelankan suaramu," desisiku panik. "Kenapa kamu berdiri di pojokan? Aku cariin dari tadi." Raka merengut, sifat manjanya kumat. "Di sana panas, lampunya silau. Aku mau pulang." Siska yang merasa diabaikan menyusul Raka. Wajahnya merah padam menahan malu. "Raka, lo seriusan pacaran sama asisten ini? Lo nggak inget gue? Kita pernah collab bareng bulan lalu." Raka menatap Siska lagi. Kali ini dengan tatapan terganggu. "Mbak siapa ya? Maaf, saya nggak inget. Dan tolong jangan hina pacar saya. Dia bukan cuma asisten, dia bos saya." "Hah?" Aku melongo. "Bos?" Raka melepaskan jaket tim Garuda Force-nya, jaket bomber hitam dengan logo emas di punggung, lalu menyampirkannya ke bahuku. Jaket itu kebesaran, menenggelamkan tubuhku, tapi hangatnya sisa tubuh Raka langsung memelukku. Di depan puluhan kamera wartawan dan tatapan Siska yang seperti ingin menelan orang, Raka merapikan kerah jaket itu di leherku. Cemal ini dingin," katanya lembut, "seolah dunia hanya milik kami berdua. Jangan sampai sakit. Besok aku butuh kamu di samping panggung buat menang." Lalu dia menggenggam tanganku dan menarikku pergi. "Ayo pulang Yang, aku lapar, mau nasi goreng buatan kamu." Di belakang kami suara jepretan kamera menggila. Aku tahu besok pagi wajahku akan ada di semua akun gosip esports. Tapi saat melihat punggung lebar Raka yang menuntunku membelah kerumunan, rasa takut akan masa depan itu sedikit memudar. Siska benar, mungkin aku tidak pantas. Tapi untuk hari ini, hanya untuk hari ini, Raka memilihku. Dan itu cukup untuk membuatku berani menghadapi dunia. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Hari itu akhirnya tiba. Istora Senayan bergemuruh. Ribuan penonton memadati tribun. Separuh memakai atribut merah Tiger Claw. Separuh lagi memakai hitam emas Garuda Force. Suara trompet dan tepuk tangan menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus membakar semangat. Skor sementara 2,2. Pertandingan berjalan sangat sengit. Dimas bermain seperti orang kerasukan. Dia benar-benar menepati janjinya untuk tidak memberi ampun. Sementara Raka, meski ingatannya belum pulih, insting bermainnya masih mengerikan. Kini, kami memasuki game 5, game penentuan. Do or die. Aku berdiri di backstage memantau layar monitor besar bersama Coach Hendra. Tanganku dingin, keringat dingin mengalir di punggungku. Raka terlihat pucat, gumam Coach Hendra khawatir. Di layar, kamera menyorot wajah Raka di dalam bilik kaca pemain. Dia memijat pelipisnya berkali-kali. Matanya terpejam rapat saat fase draft pick berlangsung. Sakit kepalanya kambuh, bisikku ngeri. "Coach, apa perlu kita minta pause?" "Nggak bisa, draft sudah mulai. Kalau dia pause sekarang tanpa alasan teknis, kita bisa kena penalti." Permainan dimulai. Raka menggunakan hero andalannya Ling. Di menit-menit awal, dia bermain agresif. Dia mendapatkan first blood dengan membunuh Dimas di area sungai. Penonton bersorak gila-gilaan. Tapi di menit ke-10, bencana terjadi. Saat terjadi tim fight besar di area Lord, Raka melakukan manuver cepat. Tangannya menari di atas ponsel, namun tiba-tiba, di layar monitor, karakter Ling milik Raka berhenti bergerak selama 1 detik yang fatal. Dia diam mematung di tengah kerumunan musuh. "Raka, mundur!" teriak Bimo lewat komunikasi tim yang bisa kami dengar di backstage. Terlambat. Dimas langsung menyambar kesempatan itu. Ling milik Raka mati. Garuda Force kehilangan jungler utama mereka. Lord jatuh ke tangan musuh. Kamera menyorot Raka lagi.
Dia menunduk dalam, kedua tangannya mencengkeram kepala seolah kesakitan luar biasa. Headsetnya miring. Melati, Coach Hendra menatapku pucat. Sepertinya memorinya. Aku menutup mulut dengan tangan. Jangan sekarang. Ya Tuhan, tolong jangan sekarang. Raka mengangkat kepalanya. Tatapan matanya ke layar ponsel berubah. Binar jenaka dan hangat yang kulihat selama seminggu terakhir lenyap. Digantikan oleh sorot mata tajam, dingin dan penuh perhitungan. Sorot mata The Kingslayer yang asli. Sorot mata Raka yang menolakku di bawah hujan. Dia ingat. Aku tahu dia sudah ingat semuanya. Cara dia membenarkan posisi duduknya. Cara dia mengetatkan rahangnya. Itu adalah Raka yang lama. Hatiku mencelos jatuh ke dasar perut. Tamat sudah, pikirku. Dia pasti marah. Dia pasti merasa jijik karena selama seminggu ini bermanja-manja dengan wanita yang pernah dia tolak. Tapi permainan belum selesai. Raka respawn, hidup kembali. Dan apa yang terjadi selanjutnya adalah pembantaian. Raka tidak bermain seperti orang yang baru sembuh dari gegar otak. Dia bermain seperti monster yang sedang melampiaskan amarah. Dia masuk ke pertahanan musuh sendirian. Menghindari semua skill lawan dengan kecepatan tangan yang tidak masuk akal. Membunuh mage dan marksman lawan dalam sekejap mata, lalu kabur dengan darah sekarat. Gila, Raka ngamuk. Komentator berteriak histeris. Mekanik macam apa itu? Dia tidak masuk akal. Di menit ke-18, Garuda Force membalikkan keadaan. Raka memimpin serangan terakhir ke base musuh. Kristal utama Tiger Claw hancur berkeping-keping. Victory. Layar raksasa bertuliskan kemenangan. Konfeti emas meledak dari langit-langit istora. Raka melepaskan headsetnya, meletakkannya di meja dengan tenang. Sementara teman-teman setimnya melompat memeluknya. Wajah Raka datar. Dia tidak tersenyum. Dia berdiri, matanya langsung mencari ke arah backstage, menembus lapisan kaca, seolah tahu aku berdiri di sana. Tatapannya dingin, menusuk. Aku mundur selangkah, air mata menggenang di pelupuk mata. Kemenangan ini terasa pahit. Raka sudah kembali. Dan itu artinya, pacarku sudah pergi. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Hiruk-pikuk perayaan juara masih berlangsung. Wartawan mengerubungi tim Garuda Force, tapi aku memilih menyingkir. Aku menyelinap keluar lewat pintu belakang stadion, menuju area parkir VIP yang sepi. Langit malam Jakarta dihiasi sisa-sisa kembang api yang dinyalakan panitia di luar stadion. Aku duduk di trotoar, memeluk lutut. Jaket Raka yang masih kupakai terasa menyesakkan sekarang. Aku harus mengembalikannya. Aku harus pergi sebelum dia mengusirku. Mau lari lagi? Suara itu membuatku membeku. Aku mendongak. Raka berdiri menjulang di hadapanku, masih mengenakan jersey kemenangannya, memegang trofi MVP pemain terbaik di tangan kiri. Napasnya sedikit terengah, seolah dia baru saja berlari mencariku. Aku buru-buru berdiri, menghapus air mata dengan kasar. Selamat Raka, permainanmu hebat banget tadi. Kamu sudah ingat semuanya kan? Raka tidak menjawab. Dia melangkah mendekat, meletakkan trofi emas itu begitu saja di aspal, seolah benda itu tidak berharga. Iya, jawabnya singkat. Suaranya kembali ke nada bariton yang tenang dan berwibawa. Aku ingat semuanya. Kecelakaan itu, rumah sakit, bubur ayam yang kamu suapin, Siska yang menyebalkan, dan... Dia berhenti sejenak, menatapku intens. Dan kamu yang membohongiku. Kamu bilang kita pacaran. Aku menunduk, tidak berani menatapnya. Maaf, itu ide Coach Hendra dan dokter. Mereka bilang kamu nggak boleh stres. Aku terpaksa, Raka. Aku nggak bermaksud lancang. Besok aku bakal ajuin surat resign. Aku janji nggak bakal muncul di depan mukamu lah. Kata-kataku terpotong saat Raka tiba-tiba menarikku ke dalam pelukannya. Keras, erat, dan putus asa. Bodoh, pisiknya di rambutku. Suaranya bergetar. Siapa yang suruh kamu resign? Aku terdiam, bingung. Tapi, kamu kan nolak aku. Kamu bilang aku nggak pantas. Kamu bilang kamu nggak punya waktu buat cinta. Raka melepaskan pelukannya sedikit agar bisa menatap wajahku. Tangannya menangkup kedua pipiku. Di bawah lampu jalan yang remang-remang,
Aku melihat sesuatu yang belum pernah kulihat dari Raka yang asli. Penyesalan dan ketakutan. Aku bohong waktu itu, Mel, katanya lirih. 7 tahun, kamu pikir cuma kamu yang memperhatikan aku. Aku juga selalu melihatmu. Kamu yang siapin kopi aku setiap pagi, kamu yang belain aku di medsos pakai akun palsu, kamu yang selalu ada. Terus kenapa kamu nolak aku sejahat itu? Tanyaku, air mata kembali menetes. Raka menghela napas panjang. Karena aku takut. Lihat duniaku, Mel. Penuh tekanan, penuh kebencian dari haters kalau aku kalah. Aku takut kalau kita pacaran, aku bakal nyeret kamu ke dalam lumpur ini. Aku takut nggak bisa fokus dan ngecewain tim. Jadi aku pikir, lebih baik aku jadi bajingan yang nolak kamu supaya kamu benci aku dan cari cowok lain yang lebih normal. Kayak Dimas. Tapi pas aku hilang ingatan, benteng pertahanan itu runtuh, egoku hilang, ketakutanku hilang. Yang tersisa cuma satu hal yang paling jujur di hati aku butuh kamu. Raka menyeka air mataku dengan ibu jarinya. Saat di panggung tadi, pas kepalaku sakit dan ingatan itu balik, aku panik. Aku pikir kamu bakal pergi karena aku sudah sembuh. Itu sebabnya aku main kayak orang gila. Aku mau cepet-cepet selesain game itu buat ngejar kamu. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap mataku lekat-lekat. Melati, aku nggak mau pura-pura lagi. Aku nggak mau jadi pacar bohong-bohongan karena amnesia. Aku mau jadi pacar kamu dengan kesadaran penuh. Persetan sama karir, persetan sama netizen. Kalau mereka nggak suka, aku pensiun. Jangan pensiun, bodoh. Kamu baru aja juara. Aku memukul dadanya pelan sambil tertawa di sela tangis. Raka tersenyum-senyum yang tulus, gabungan antara Raka yang dingin dan Raka yang manja. Jadi, Melati, maukah kamu jadi support seumur hidup buat jungler yang egois ini? Aku mengangguk mantap. Asal kamu janji nggak bakal lupa ingatan lagi. Janji. Raka menunduk dan menciumku. Ciuman itu terasa seperti kembang api yang meledak di langit Jakarta terang, hangat dan menjanjikan awal yang baru. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara Dimas berteriak memanggil nama kami. Mungkin dia mencariku untuk mengucapkan selamat. Tapi biarlah. Malam ini, di lane terakhir menuju hatinya, aku akhirnya menghancurkan turret pertahanan Raka dan memenangkan permainannya. Epilog. 6 bulan kemudian. Yang, kaos kakiku yang hitam mana? Teriak Raka dari lantai atas gaming house. Aku menggelengkan kepala sambil mengoles selai di roti bakar. Di laci kedua, Raka. Udah aku siapin. Raka turun tangga dengan rambut setengah basah. Langsung memelukku dari belakang dan mencuri satu gigitan rotiku. Manja banget sih, cibirku. Biarin, kan aku pacarmu, jawabnya santai. Di ruang tamu, piala MPL musim lalu berkilau tertimpa sinar matahari pagi. Siska sudah tidak pernah muncul lagi sejak insiden di mall. Dimas, dia sekarang punya pacar baru, seorang caster pendatang baru yang cerewetnya minta ampun. Hidup tidak menjadi lebih mudah. Netizen masih ada yang nyinyir, jadwal latihan masih gila-gilaan, dan Raka masih sering kaku kalau di depan kamera. Tapi setidaknya dia tidak lagi menghadapi semuanya sendirian. Nanti malam stream bareng ya, ajaknya. Bayarannya apa? Raka menyeringai. Ciuman sepuasnya? Nggak laku. Traktir seblak level 5. Oke, deal. Seblak dan ciuman. Aku tertawa. Ya. Inilah happy ending versi kami. Sederhana, sedikit kacau, tapi penuh cinta. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!